kemarin kita telah belajar tentang bentuk-bentuk penyajian data. Bapak telah melihat koran, kemarin Bapak pulang ke rumah, ada koran yang berhubungan dengan bentuk-bentuk penyajian data yang telah kita pelajari. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah bentuk penyajian data yang kita sudah pelajari kemarin. Saya minta kepada Putri untuk menjelaskan kepada temannya apa artinya nih. Putri, silakan Putri ke depan. Yang satu lagi, Sri. Oke, silakan Sri ke depan. Oke. Ya, coba dijelaskan kepada temannya. Ini adalah tabel jadwal balapan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2003. Pukul 10 sampai 10.25 jenis balapan grup NetChamp, jumlah lapnya 12 dan seterusnya. Ya, bagus. Itu sebuah jadwal kegiatan ya. Jadwal. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Ya, sekarang Sri jelaskan pada temannya. Ini adalah diagram garis yang menunjukkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah. Pada tanggal 24 Februari, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sebesar Rp8.905. Pada tanggal 25 Februari sebesar Rp8.880. Sedangkan pada tanggal 26 Februari turun menjadi Rp8.890. Dan pada tanggal 27 Februari turun lagi menjadi Rp8.895. Hingga pada tanggal 28 Februari naik menjadi Rp8.890. Bagus. Ada yang tidak sependapat dengan penjelasan temannya? Ya, sependapat semua ya? Bagus. Oke, silakan duduk. Berikutnya saya masih punya dua bentuk penyajian data. Untuk menjelaskan ini saya minta kepada Ayu dan Atsiru. Ya, silakan Ayu dan Atsiru ke depan. Silakan Ayu. Di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan acara televisi yang senang ditonton oleh anak SLTP. Di sini dilihatkan film 23%, musik 27%. Jadi siswa SLTP kebanyakan lebih senang menonton acara film dan musik. Ya, bagus. Berikutnya, Asiru, silakan jelaskan kepada temannya. Ya, ini adalah gambar diagram batang yang menunjukkan asal film yang disukai oleh siswa SLTP. Seperti yang dijelaskan oleh gambar ini, film yang paling disukai oleh anak SLTP adalah film India yang mencapai 25%. Oh ya, bagus. Ya, cukup jelas ya. Oke, silakan duduk. Sekarang ini kita akan belajar tentang bagaimana mengumpulkan data. Jadi bagaimana seperti ini, bagaimana cara data ini dikumpulkan. Dan bagaimana kita menyajikan data yang telah kita kumpulkan itu. Nah, untuk mencapai tujuan kita itu, kita harus bekerja dalam kelompok. Jadi sekarang kita akan membentuk kelompok seperti kelompok yang telah ada. Ya, sekarang silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Ya, nanti dia ambil. Untuk kegiatan kita, saya telah membuat LKS. Ya, nanti lihat LKS ini bagaimana cara bekerja. Ya.
Silakan perhatikan LKS-nya. Akan disimak baik-baik. Ya. Apakah kami bisa mengambil data yang sudah ada seperti ini, Pak? Oh, yang sudah ada. Ya. Ya. Jadi untuk semua bahwa data itu tidak boleh mengambil yang sudah ada. Kalian harus mengumpulkannya sendiri. Jadi seperti ini sudah ada tabel tentang daftar inventarisasi ya, inventarisasi kelas ini. Itu tidak boleh diambil. Datanya harus kalian sendiri yang kumpulkan. Jadi Bisa berbeda dipahami? ya, Pak? Jadi Ya. berbeda. Sudah sama saja, tapi kan tujuan kita adalah bisa mengumpulkan data. Kalau ini datanya sudah ada. Nah, jadi nanti kalian sendiri yang mengumpulkan datanya. Ada pertanyaan lain? Saya, Pak, Ya, silakan Erni. data apa saja yang harus dikumpulkan? Oh ya, data apa saja yang harus dikumpulkan. Nah, data yang harus dikumpulkan itu terserah. Biasa saja mungkin guru SLTP 32 dengan berdasarkan mata pelajarannya, misalnya guru matematika berapa orang. Nah, itu terserah kalian, bahas dalam kelompok, diskusikan. Jadi data yang dikumpulkan dan digolongkan berdasarkan apanya. Misalnya tadi guru berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan. Tapi saya tidak harus memaksakan harus mengenai guru yang diambil. Terserah kalian. Datanya apa saja. Mungkin bisa yang lain. Ya? Untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKS, kita akan mengumpulkan data di luar kelas. Sekarang kalian diskusikan data apa yang harus dikumpulkan dan digolongkan berdasarkan apanya. Ya, silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Udah bisa diputuskan. Gimana? Sudah punya? Ada? Bagus. Ya, kelompok kalkulus datanya apa? Sepeda berdasarkan warna. Aljabar? Nomor sepatu. Oh ya, nomor sepatu siapa? Oh ya, teman yang dalam kelas ini. Ya, bagus. Terus geometri datanya. Banyaknya apa? Oh, tanaman di taman. Banyaknya saja atau apanya dilihat? Oh, jenisnya, ya. Aritmetika? Tinggi badan siswa. Siswa yang mana? Oh, yang dalam kelas ini. Nah, bisa. Oke. Nah, sekarang silakan keluar untuk mencari datanya. Yang tinggi badan sudah wawancara saja. Mau wawancara di luar atau di dalam nanti. Tapi yang tadi yang warna sepeda dan taman itu harus keluar. Silakan. Tinggi badanmu berapa? 150. Erni tinggi badanmu berapa? 150. Tinggi badanmu berapa? Kamu Anita 150. Kamu? 150. 150. Tinggi badanmu berapa? 198. Nomor sepatumu berapa? 40. Kamu? 38. Kamu ini? 40. 35. Kamu? 40. Masa? Udah, kasih ya. Ada warna ungu, merah. Warnanya kan ada birunya. Masa warnanya merah? Ya, ambil aja yang paling banyak merahnya. Tulis aja merah. Udah kan? Terusnya ya. Sekarang ini warna silver. Ya. Terus ini warna hitam. Juga ada karate. Ya. Ini warna merah. Ini nggak apa-apa kan kalau ada putihnya? Ya ini namanya pinang hias. Pinang hias. Ada berapa buah?
Sebelum kalian membuat atau menyiapkan laporannya, saya ingin memberikan ini, Anda pantas mendapatkannya karena kalian telah berhasil mengumpulkan data dengan baik. Dan ini bintang yang bagus nih. Ya. Tadi kalian telah mendiskusikan apa yang seperti apa dalam LKS itu tentang tabel dan jenis diagram yang digunakan untuk menyajikan data yang Anda telah kumpulkan. Nah, diagram itu Anda harus buat dalam ini, jadi akan seperti poster, dibuat dalam bentuk poster, dan sebentar akan dipresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, jadi masing-masing mendapat ini kertas manila untuk dibuat laporan. Ya, nanti ditambah bintangnya kebanyakan. Yang penting sebenarnya yang dibuang kan yang dibuang. Yang dibuang kan yang dibuang apa? Sebelah tabel, sebelahnya diagram. Ya, atas bawah. Oh, atas bawah. Bisa cukup. Ya, dicukupkan. Jadi nanti kan mulanya dari sini, startnya dari situ. Ya. Nolnya mana? Paskan nolnya. 17 mana yang dihitung? Jadi buka saja, sudah bisa dicabut itu busurnya. Sudah bisa dicabut. Pak, tanya Pak. Ya. Apakah datanya ini dimasukkan semua? Data yang telah dikumpulkan tadi? Iya. Ya, perhatikan untuk semuanya, data yang diperoleh tadi di luar harus dimasukkan semua. Jadi harus dimasukkan semua ke dalam diagramnya. Ya, jelas? 9, ya. Oke, saya kasih hadiah untuk yang bertanya. Bagus, dapat 2 bintang kelompok ini. Sip, masuk. Kurang kenceng nih. Pak, 18. saya Pak, dalam tabel itu semua frekuensi sama turisnya di itu Pak, ditulis Pak. Apanya? Di Frekuensi sama turisnya frekuensi sama turus ditulis. tidak perlu yang ditulis, frekuensi saja. Sama ininya nggak apa-apa Pak, itunya perbandingannya kok banyak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, ya. Terima kasih Pak. Oke, punya dapat 1 bintang lagi, adanya? Terima kasih Pak. Ya. Pak, saya mau tanya. Silakan. Ini terusnya terlanjur ditulis. Itu tidak apa-apa. Ini kan tidak berpengaruh. Terus Saya juga mau tanya lagi. Lah, menulis tinggi badan siswa ini sama frekuensinya ditulis di mana? Pada diagram garis. Oh ya, supaya lebih jelas itu yang lebih banyak. Baik. Ya, perhatikan yang lain juga yang diagram batang. Siapa yang diagram batang? Ya, yang diagram batang ini untuk diagram batang dan diagram garis. Diagram batang, diagram garis, ya, diagram batang. Jadi untuk bisa jelas frekuensi dengan apa contohnya tinggi badan. Ya, yang bagus itu yang kelihatan, yang mau dilihat kan seberapa banyak. Berarti semakin tinggi untuk melihat itu semakin tinggi kan semakin banyak. Nah, frekuensinya itu yang di samping kiri yang saya arah sumbu Y, yang vertikal. Oh, yang vertikal. Ya. Begitu pula kalau yang banyak sepeda tadi, jadi warnanya di mana? Di bawah yang mendatar, yang tegak itu frekuensi. Ya, banyak warna, banyak sepeda. Terus atas pertanyaannya saya berikan bintang untuk kelompok ini. Terus pulang kerja. Semuanya sudah selesai? Sudah. Silakan ditempelkan ke depan hasil pekerjaannya. Yuk, maju ke depan, tempelkan. Ya, cepat. Ya, laki-laki, bantu dong laki-lakinya. Bantu 2 orang. Ya.
Kelompok aritmetika, silakan jelaskan kepada temannya. Saya wakil dari kelompok aritmatika. Saya akan menyajikan data tentang tinggi badan siswa yang berada di kelas ini. Data saya masukkan ke dalam bentuk tabel dan diagram garis. Pada tabel, siswa yang terpendek tinggi badannya berukuran 144 cm dan yang tertinggi 163 cm. Jadi siswa yang tertinggi di kelas ini tingginya 163 cm. Pada diagram garis menunjukkan bahwa siswa tinggi 144 cm ada satu siswa dan 149 cm juga satu siswa, 150 5 siswa dan 151 ada 2 siswa, 152 satu siswa serta 155 satu siswa, 156 satu siswa, 158 ada 3 siswa, 159 ada satu siswa, 3 siswa, 3. 160 ada 3 siswa, 162 ada satu siswa dan terakhir 163 ada satu siswa. Alasan kelompok kami memilih diagram garis karena setelah kami mendiskusikan bahwa diagram garis tidak cocok untuk untuk data seperti ini. Ada pertanyaan? Ya Pak, Silakan. kenapa kalau diagram garis tidak sesuai dengan Dengan data ini ya? dengan tabel, kenapa tidak diganti dengan diagram batang? Ya. Kenapa katanya itu kan tidak sesuai? Bilang tadi tidak sesuai data itu dengan diagram garis. Kenapa tidak ganti saja dengan diagram batang? Karena kami ingin menunjukkan bahwa tidak semua data seperti ini dapat digunakan dengan diagram garis. Oh, ya. Jadi alasannya hanya untuk menunjukkan kepada semuanya bahwa ada data yang tidak sesuai dengan diagram garis. Yuk, teman-teman. Jadi dapat bintang atas penyajiannya dan yang bertanya juga dapat bintang. Berikutnya wakil kelompok kalkulus. Saya dari kelompok kalkulus akan mempresentasikan data warna sepeda yang ada di SLTP Negeri 32 Surabaya. Kami menuangkan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang terlihat dengan jelas sepeda yang lebih banyak berwarna silver, sedangkan yang paling sedikit berwarna pink. Kami memilih diagram batang karena lebih mudah untuk membacanya. Lebih mudah untuk Membaca. ya, tepuk tangan untuk penyajian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa memilih sepeda berdasarkan warnanya, bukan berdasarkan merek dan ukurannya? Oh ya, kenapa memilih sepeda berdasarkan warnanya? Karena warna sepeda lebih mudah dilihat. Lebih mudah dilihat ketimbang ukurannya. Cuma ukurannya hampir sama. Ukuran sepeda hampir sama, jadi lebih gampang dilihat warnanya. Ada pertanyaan lain? Terus sepeda kan punya banyak warna. Kenapa yang dibeli cuma satu warna? Yang disebut yang sepeda itu bukan cuma satu warna. Ya. Terus sepeda kan punya banyak warna. Kenapa yang disebutkan cuma satu warna? Ya. Silakan dijawab. Saya minta kepada teman kelompoknya untuk menjelaskan kenapa yang diambil. Karena diambil dari warna yang paling banyak. Yang dari warna yang paling banyak. Jadi kalau dua warna yang dominan antara merah dan biru, yang banyak birunya, yang diambil Birunya. warna biru. Oh ya. Jadi begitu, makanya hanya ditulis cuma satu warna. Ya. Terus teman. Jadi saya berikan penghargaan untuk kelompok ini. Ya, dapat bintang. Kemudian yang bertanya satu. Ini bertanya juga kan? Oh enggak? Oh ini bertanya. Ya, bagus. Kemudian kelompok geometri, silakan jelaskan.
Saya wakil dari kelompok geometri. Saya akan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu pada tanaman di Sekolah SLTP Negeri 32 Surabaya. Dari data yang kami peroleh, tanaman yang paling banyak di SLTP Negeri 32 Surabaya adalah pinang hias dengan frekuensinya 22 buah pohon. Sedangkan tanaman yang paling sedikit di SLTP Negeri 32 adalah belimbing dan beringin dengan frekuensinya 2 buah pohon. Sedangkan alasan kami untuk memilih diagram, mengerjakannya dengan diagram batang, karena diagram batang ini mudah untuk dikerjakan. Silakan dijelaskan kepada temannya. Ya, kami dari kelompok Aljabar akan mempresentasikan tentang diagram lingkaran. Di sini kami mengambil data ukuran sepatu murid-murid yang ada di sini. Ukuran terkecil 35 dan ukuran terbesar 42. Dari diagram lingkaran ini yang paling banyak menggunakan ukuran sepatu nomor 40 sebanyak 33%. Alasan kami membuat diagram lingkaran agar lebih gampang untuk membandingkan antara ukuran sepatu yang lain, yang satu dengan yang lainnya. Terus? Ada pertanyaan? Ya Pak, saya. Untuk kelompok Aljabar? Silakan. Bagaimana cara menentukan titik pusat pada diagram lingkaran? Kita tentukan di sebarang tempat dulu, nanti setelah kita tentukan titik pusatnya, kita buat lingkarannya dengan jangka. Oh ya, terus. Jadi dapat bintang untuk pertanyaan, dan untuk kelompok penyaji dapat 1 bintang. Ya. Dari beberapa penyajian tadi, jadi sudah jelaskan semua. Tentu kalian sudah bisa membandingkan. Ternyata ada data yang tidak cocok disajikan dengan diagram garis. Nah, seperti ini. Ada data yang tidak cocok disajikan dengan diagram garis. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih gampang dibuat? Diagram batang. Ya, diagram batang. Nah, kemudian saya ingin kalian mendiskusikan dengan temannya kelebihan dan kelemahan dari masing-masing diagram. Misalnya diagram batang dibanding dengan diagram lingkaran, atau diagram batang dibanding dengan tabel. Nah, jadi silakan diskusikan. Sebentar saya minta menyebutkan kelebihannya apa, kelebihan diagram batang apa, misalnya kekurangan diagram batang apa, kelebihan diagram garis apa. Jadi silakan diskusikan dengan temannya. 3 menit. Kok diagram batang? Diagram lingkaran. Iya, Pak. Kelebihannya. Biar cuma 1 diagram lingkaran, terus yang lain lagi. Sambil ditulis, nanti supaya gampang. Ya. Dia. Tadi kan diagram lingkaran lebih gampang membandingkan antara satu dan yang lainnya. Itu salah satu kelebihan. Diagram. Yang lain lagi masih ada. Kekurangannya mungkin ada. Enggak apa-apa. Diagram lingkaran kelebihannya itu diagram lingkaran, ya. Terus mudah untuk membandingkan sebanyak-banyaknya. Stabilan harga itu loh. Tapi pada harga. Saya minta kelompok aritmetika untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Kelebihan dari diagram garis adalah dapat dilihat peningkatan dan penurunan jumlahnya. Sedangkan kelemahannya tidak semua data cocok untuk dimasukkan dalam diagram garis. Ya, bagus. Ya. Dapat 1 bintang lagi ya untuk pertanyaan. Sekarang giliran kelompok geometri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelebihan diagram lingkaran adalah memakai persen. Yang kedua, memudahkan mengetahui perbandingan. Lalu kekurangannya adalah harus mencari titik pusat. Dan yang kedua, ada rumus tertentu untuk mencari. Ada rumus tertentu. Tapi kalau mencari titik pusat itu apakah merupakan suatu kekurangan? Bagaimana dengan yang menyajikan kelompok yang menyajikan diagram lingkaran tadi? Apakah menentukan titik pusat merupakan suatu kekurangan? Ya. Jadi saya pikir kalau menentukan titik pusat bukan kekurangan. Tapi kalau hanya terus dengan menggunakan rumus tertentu, ya oke, berarti dibuatnya lebih sulit dibanding dengan yang lain. Ya, bagus.
Berikut kelompok aljabar. Silakan. Kelebihan dari diagram lingkaran lebih mudah membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi Terus kalau kekurangannya kesulitan untuk menentukan sudut-sudut dan biringnya. oh ya, dia kenapa sulit? Kan kita harus ngitung gitu. Harus ngitung. Ya, bagus. Ya, berapa bintang lagi? Ya, bagus. Berikut yang terakhir giliran kelompok kalkulus. Silakan kelompok kalkulus untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kekurangan diagram batang sulit untuk menentukan persennya, sedangkan kelebihannya mudah untuk memahami dan membuatnya. Ya. Kelebihannya mudah untuk memahami dan membuatnya. Bagus. Saya berikan satu bintang lagi untuk kelompok kalkulus. Nah, ya perhatikan semua. Coba dikumpulkan bintangnya semua di atas meja berapa? Kalkulus berapa bintang? 6. Aljabar? 4. 5. 6. Oke. Jadi kelompok kalkulus dan kelompok aritmetika kelompok yang hebat. Nah, dapat bintang yang paling banyak 6. Kelompok geometri, kelompok aljabar adalah kelompok yang baik. Ya, karena semuanya dapat bintang. Jadi hebat, baik. Oke, bagus. Nah. Kemudian kalian telah mempelajari cara pembuatan diagram batang dan sudah mengetahui ternyata ada data yang tidak pas, ada data yang tidak cocok disajikan dalam suatu diagram, misalnya diagram garis seperti tadi kelompok aritmetika. Dan diagram ternyata dapat disimpulkan bahwa diagram batang itu lebih gampang dibuat daripada yang lainnya. Cuma kelemahannya tidak bisa ditentukan persentasenya. Kalau diagram lingkaran sulit dibuat tapi gampang dibandingkan antara data yang satu dan data yang lainnya. Untuk hari ini sampai di sini pelajaran kita. Bapak nanti berikan tugas. Silakan kerja soal di buku siswa halaman 21 nomor 3 dan nomor 5. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.